persamaan diferensial parsial dengan dua peubah, yaitu peubah bebasnya adalah X dan T. Nih, sebentar saya buka ini dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke metode peubah, Bu Raffi mau coba ya, apa kalian masih ingat atau enggak terkait dengan masalah nilai nilai syarat batas ya, syarat batas. Sebentar saya share ini dulu. Nah, kalau misalkan Bu Raffi punya contoh ini ya. Nah, ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari ya. Jadi pertama-tama, langkah yang pertama itu adalah kalian ubah fungsi U. Kan di sini dia ada fungsi peubah terikatnya kan U, kemudian fungsi peubah bebasnya kan X dan T. Maka kalian misalkan bahwa fungsi U itu dia merupakan perkalian antara dua buah fungsi X dan T. Gitu ya. Lalu kita turunkan gitu ya sebanyak satu kali terhadap variabel X. Yang pertama terhadap variabel X, maka ini kita peroleh X aksen T. Kemudian kita turunkan terhadap T gitu ya. Do U per do T ya. Sehingga kita memperoleh X T aksen gitu ya. Nah, karena kita sudah punya do U do X dan do U do T, maka kita substitusikan ke persamaan satu. Nah, ini kan disebut sebagai persamaan satu. Ini kita anggap persamaan dua, begitu. Maka kita langkah kedua yaitu substitusikan. Nah, ini nggak tahu tulisannya Bu Raffi kok jelek ya di sini.
substitusikan. Jadinya kita punya di sini jadinya X aksen T ditambah U, U-nya itu adalah X kali T sama dengan T-nya adalah X dikalikan T aksen gitu ya. Nah, kemudian ini bisa kita tuliskan sebagai apa di sini? Karena sama-sama mengandung T, maka bisa kita lakukan distribusi ya. Nah, kita sekarang mau mengelompokkan ya, yang T dengan T, yang X dengan X. Maka kedua ruas ini kita kalikan dengan 1 per X kali T, sehingga kita memiliki X aksen per X ditambah 1 sama dengan T aksen per T, gitu ya. Nah, nilai ini antara nilai X aksen per X ditambah 1 dan nilai T aksen per T itu kita anggap sebagai sebuah konstanta agar kita bisa menentukan berapa nilai dari fungsi X dan berapa nilai dari fungsi T. Nah, ini kita anggap sebagai sebuah konstanta ya. Nah, jadi kita di sini mempunyai berapa persamaan? Sekarang kita sudah punya 2 persamaan ya. Yang pertama adalah X aksen per X ditambah 1 itu sama dengan K. Kemudian yang kedua adalah T aksen per T sama dengan K ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini termasuk persamaan apa ini? Ini adalah apa? Ini apa kira-kira? Apa ini? PD? Oh, PDB, Ibu. PDB. PDB. Sudah PDB nih ya. Nah, berarti sudah sukses kalian ya untuk apa namanya mencari yang tadi PDP. Awalnya kan PDP. Nah, kalau PDB berarti kalian sudah bisa menyelesaikannya gitu ya. Nah, ini disebut sebagai metode pemisahan keubah. Nah, berarti di sini kita selesaikan yang pertama dulu ya, yang X aksen per X ditambah 1 sama dengan K. Nah, ini berarti bisa kita tuliskan X aksen per X ditambah 1 sama dengan K ya. Nah, ini bisa kita selesaikan, yang ini kita kelompokkan ya. Kedua ruas kita kurangi dengan 1, maka kita punya K negatif 1 ya. Nah, untuk mendapatkan variabel X, maka kita lakukan apa? Pengintegralan ya, antara kedua ruas. Sehingga kita bisa menemukan bahwa nilai X-nya itu adalah eksponensial pangkat X dikalikan K kurangi 1. Nah, ini Bu Rafi nggak mau jelasin lagi karena sudah PDB ya. Nah, tinggal dibuka aja bukunya kalau lupa. Nah, yang ini juga sama ya. T aksen per T sama dengan K. Berarti T-nya itu adalah eksponensial pangkat K kali T ya. Jadinya, kita sudah menemukan solusinya ya. Jadi, solusi itu tadi U X, T sama dengan X kali T kan. Jadinya eksponensial pangkat X kali K dikurangi 1 dikalikan eksponensial pangkat K kali T. Nah, boleh kita tulis jadi apa di sini? Oh, ini lupa ya, ada konstantanya ya. Konstanta 1, ini ada konstanta 2. Nah, perkalian antara kedua konstanta tetap konstanta, maka kita tulis gini ya. Jadinya C kali eksponensial
pangkat K dikurangi 1 dikalikan X ditambah K pangkat K pangkat T. K kali T. Kok bisa? K kali T. Nah, lalu kita inputkan syarat batasnya tadi ya. Syarat batasnya tadi adalah U dikalikan X UX, nolnya itu tadi adalah 4 kali eksponensial pangkat negatif 3X ya. Jadinya kita lihat di sini ya, bisa kita lihat berarti bahwa nilai C-nya itu sama dengan 4, kemudian nilai dari, karena di sini 0 ya T-nya, maka ini kita substitusikan jadi 0, jadi kita tinggal punya K dikurangi 1 sama dengan 3, negatif 3 ya. Jadi K-nya sama dengan negatif 2. Sehingga UX, T-nya itu sama dengan 4 dikalikan eksponensial pangkat negatif 3X dikurangi 2. Oh ya. Silahkan dicatat dulu, diingat-ingat. Sudah dicatat, Kak? Kalau sudah, Bu Raffi ini tak keluar layar dulu. Close whiteboard. Nah, kita lanjut yang kemarin. Nah, ini kenapa Bu Raffi tadi jelaskan yang tadi, biar kalian yang ini mulai paham. Mudah-mudahan yang ini kalian sudah mencoba. Nggak tahu ya, udah dicoba atau belum ini? Ya. Jadi sebenarnya ini sama ya dengan yang tadi ya. Cuman kalau yang ini dia terkait dengan persamaan gelombang. Ya. Nih. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan itu adalah mahasiswa mampu menyelesaikan masalah PDP linear orde 2. Kalau yang tadi kan orde 1 ya yang Bu Raffi jelaskan. Jadi hanya sebagai pengingat bagaimana cara menyelesaikan PDP linear yang orde 1. Nah, sekarang kita akan belajar yang PDP linear orde 2. Nah, untuk yang orde 2 ini kita selesaikan dengan menggunakan metode pemisahan peubah. Nah, ini kalau Bu Raffi tulis kan panjang ini ya. Makanya kemarin Bu Raffi bagikan dulu biar kalian bisa mencoba di rumah gitu ya. Soalnya kalau online nulis di papan tulis itu nggak bisa cepet gitu ya, agak loading kadang kadang bagus juga kadang tulisannya Bu Raffi kayak barusan aja kan nggak jelas gitu tulisannya Bu Raffi itu lebih enak nulis di papan. Tapi mudah-mudahan bisa maksimal lah ya. Sebenarnya sih lebih enak ngajar offline ya daripada online, cuman kan terkendala juga kalian nggak bisa ketemu secara luring sama Bu Raffi. Oke, metode pemisahan peubah itu adalah metode di mana kita membuat permisalan bahwa sebuah fungsi itu dia merupakan gabungan antara dua buah fungsi gitu ya. Gabungan antara dua peubah fungsi, ada dua fungsi di sana. Nah, kemudian kita memisalkan
memecah sebuah fungsi tadi, fungsi U, yaitu fungsi dari peubah terikatnya sebagai perkalian antara dua buah fungsi yang merupakan peubah bebasnya, yaitu X dan T yang kita gunakan. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk persamaan diferensial parsial yang homogen gitu, dengan koefisiennya dia konstan. Dan syarat batasnya yang homogen juga. Jadi syarat batasnya dia sifatnya adalah homogen juga. Jadi syarat batasnya homogen, kemudian PDP-nya sifatnya homogen dengan koefisien konstan gitu. Nah, ini tadi ide dasarnya yaitu tadi gitu ya, bahwa kita mengasumsikan bahwa PDP dengan dua peubah tadi dapat dinyatakan sebagai perkalian dua fungsi yang masing-masing hanya memiliki satu peubah bebas. Nah, tadi fungsi X yang besar itu berarti adalah fungsi dari X besar yang bergantung terhadap variabel bebas X kecil. Kemudian T besar itu adalah sebuah fungsi T besar yang bergantung terhadap variabel bebas T kecil, begitu ya. Di mana X itu kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa X itu adalah menyatakan fungsi yang yang menyatakan panjang ya kemarin ya, panjang atau panjang dari sebuah gelombang itu tadi. Sedangkan T-nya itu menyatakan waktu. Nah, bentuk penyelesaian terpisah ini nantinya akan kita substitusikan ke PDP yang akan kita cari penyelesaiannya. Kemudian setelah kita lakukan beberapa manipulasi akan dihasilkan dua persamaan diferensial biasa. Nah, seperti tadi yang Bu Raffi jelaskan ya, bahwa perkalian antara dua buah fungsi itu ternyata bisa diselesaikan dengan menemukan bahwa ternyata perkalian itu bisa kita jadikan sebagai persamaan diferensial biasa. Dengan mencari penyelesaian dari kedua PDB tersebut, maka kita sudah bisa menyelesaikan PDP yang akan kita cari penyelesaiannya menggunakan metode pemisahan peubah. Nah, contohnya adalah di persamaan gelombang dimensi 1. Nah, ini persamaan gelombang yang dimensi 1. Jadi persamaan gelombang di dimensi 1 itu dia menyatakan getaran sinar yang direntangkan sejajar sumbu X dengan panjang L dinyatakan oleh persamaan. Nah, jadi dia eh, kita anggap sebagai sebuah getaran senar gitu ya. Jadi ada sebuah senar yang panjangnya itu adalah L, di mana dia direntangkannya itu sejajar dengan sumbu X gitu. Sehingga bentuk persamaan umumnya itu adalah do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dari do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, ini adalah PDP orde kedua, di mana X-nya atau panjang senarnya itu adalah lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan L. Dan waktunya yang ditetapkan adalah lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tetapkan syarat batas. Nah, kemarin syarat batas Dirichlet ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan juga apa itu syarat batas Dirichlet. Nah, syarat batas Dirichletnya kita tetapkan dua buah titik gitu ya, di mana titik tetapnya itu X sama dengan 0 dan L-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi X-nya di saat U-nya, nilai U di saat X sama dengan 0 dan nilai U saat L-nya saat X sama dengan L itu dia nilainya sama dengan 0 gitu. Nah, ini syarat batasnya seperti yang dituliskan di persamaan 2. Nah, ini disebut sebagai syarat batas. Kemudian syarat awal itu dia berkaitan dengan waktu ya. Berarti untuk UX, 0 sama dengan Fx, kemudian turunan U terhadap waktunya, yaitu saat T-nya sama dengan 0 itu sama dengan Gx. Nah, nanti biasanya itu yang diberikan itu adalah persamaan ya, persamaan 1, kemudian nanti ada syarat batas dan juga syarat awal. Lalu kalian diminta mencari solusi dari penyelesaian PDP tadi yang memenuhi syarat batas dan syarat awal yang diberikan. Biasanya nanti yang dikombinasikan itu adalah fungsinya, fungsi syarat batas dan syarat awal. Nah, kalau di sini dia kan bentuknya umum ya, bahwa saat T-nya sama dengan 0,
UX,0 dia sama dengan FE. Kemudian turunan terhadap T-nya saat T-nya 0 itu sama dengan GX gitu ya. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari penyelesaian dari persamaan gelombang dengan metode pemisahan peubah. Jadi caranya ya sama gitu ya. Jadi yang pertama, langkah pertama, kalian harus mengasumsikan bahwa U-nya itu adalah perkalian antara dua buah fungsi X dan T. Kemudian kita turunkan gitu ya, turunkan persamaan yang diperoleh pada langkah 1 sebanyak 2 kali. Nah, kenapa Bu kok 2 kali? Ya iya, karena tadi persamaan satunya itu dia turunan ke 2. Kalau contoh yang tadi Ibu berikan, itu cukup diturunkan 1 kali karena dia di persamaan diferensial parsialnya itu turunannya hanya turunan ke 1 gitu ya. Nah, makanya di sini langkah yang kedua itu diturunkan sebanyak 2 kali. Kemudian kita mensubstitusikan hasil pada langkah 2 ke dalam persamaan yang diperoleh pada langkah 1. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau nulis gininya simpel, cuman ada 3 langkah, tapi langkahnya panjang. Nah, langkah yang pertama, kita mengasumsikan dulu ya, bahwa UX, T-nya itu dapat dinyatakan sebagai perkalian fungsi X dan T, sehingga UX, T-nya sama dengan X. X, nah ini yang tadi Bu Davi bilang ya, bahwa X-nya itu adalah fungsi yang bergantung terhadap variabel bebas X, dan T-nya itu adalah fungsi yang bergantung terhadap variabel bebas T. Nah, lalu kita turunkan persamaan 4 ini ya. Nah, ini step by step ya. Nah, kita turunkan di sini X dan X kali T-nya kita turunkan gitu ya. Jadi yang pertama kita cari turunan pertamanya. Nah, kalau turunan pertama terhadap T gitu ya, maka X-nya kan 0. Nah, ini kan ada 2 toh. Nah, ini kalian ingat-ingat lagi bahwa turunan kalau ada perkalian itu berarti kan U aksen V ditambah V aksen U ya. Nah, itu kalian tinggal terapkan saja di sini. Gitu ya. Jadinya turunan terhadap T-nya, kalau diturunkan terhadap T, maka X-nya 0 gitu ya. Sehingga kita punya turunan pertamanya terhadap T itu adalah XX dikalikan T dot T. Nah, ini dot itu dia menyatakan waktu gitu. Nah, jadi kalau misalkan aksen itu dia menyatakan untuk yang X gitu. Makanya di sini agak agak berbeda gitu. Bentar ya, saya cari pensil. Mana pensilnya ini? Anonet, anonet. Hmm, bisa nggak bisa ngasih pensil ya? Oh, iya. Bentar ya.